Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arisa Putra dari Teknik Lingkungan dengan NPM 09.2022.1.00736. Saya akan memberi materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang pertama, tujuan dan sasaran manajemen K3 di laboratorium. Menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium lingkungan dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang pertama, laboratorium menetapkan kebijakan dan prosedur K3 serta menjamin komitmen terhadap penerapannya. Kedua, menetapkan personil yang bertanggung jawab terhadap penerapan K3. Yang ketiga, menetapkan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan fasilitas K3, simulasi kecelakaan kerja dengan periode tertentu, pelatihan K3, pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja laboratorium secara rutin, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan evaluasi penerapan K3. Kemudian yang kelima, memelihara rekaman kegiatan K3 antara lain laporan kecelakaan kerja, hasil evaluasi penerapan, dan sebagainya. Pelaksanaan K3 di laboratorium. Yang pertama, informasi dan komunikasi K3. Lab harus mempunyai sistem informasi dan komunikasi K3 kepada semua personil lab. A. Informasi bahaya. Lab harus menyediakan lembar data keamanan bahan-bahan kimia atau LDKB atau Material Safety Data Sheet atau disingkat MSDS ataupun dalam bentuk lain seperti poster dari produk atau label karakteristik bahan. Yang ke B, komunikasi bahaya. Yang pertama, memasang sensor bahaya atau alarm di lokasi yang mudah menimbulkan kebakaran. Yang kedua, memasang simbol lokasi tertentu yang berkaitan dengan bahan kimia beracun dan berbahaya. Contoh komunikasi bahaya, karakteristik bahan, dan simbol yang terdapat pada label yang berkaitan dengan K3. Yang pertama, karakteristik bahan, yaitu bahan mudah meledak atau explosive substance dengan simbol seperti berikut. Untuk yang kedua, bahan mudah teroksidasi atau oxidizing substance dengan simbol seperti berikut. Kemudian bahan-bahan beracun atau toxic substance seperti simbol berikut. Kemudian bahan mudah terbakar atau flammable substance seperti simbol berikut. Yang selanjutnya, bahan yang tidak boleh dibuang ke lingkungan atau bisa dilihat dengan simbol seperti berikut. Untuk bahan-bahan berbahaya atau harmful substance seperti simbol berikut. Kemudian untuk peraturan umum bekerja di laboratorium, laboratorium harus mempunyai peraturan umum bekerja di laboratorium untuk menghindari kecelakaan kerja, seperti larangan makan, minum, merokok, tidur di laboratorium, dan memasak, terutama yang menggunakan peralatan-peralatan laboratorium. Fasilitas yang harus tersedia di laboratorium yang pertama, safety shower dengan persyaratan memiliki kualitas air sama dengan standar air bersih. Safety shower harus dapat dipastikan beroperasi dan mempunyai aliran air yang konstan dan memadai. Kemudian letak safety shower harus mudah dijangkau dari setiap titik laboratorium. Yang kedua, bak cuci. Laboratorium harus mempunyai bak cuci. Selain digunakan untuk mencuci peralatan gelas, laboratorium juga dapat digunakan ketika pekerja laboratorium terkena bahan kimia pada kulitnya. Untuk selanjutnya, hose atau cungkup uap atau lemari asam. Persyaratannya antara lain, yang pertama, bersih di bagian dalamnya. Yang kedua, saluran gas harus tahan panas. Yang ketiga, pastikan fungsi pintu tipe vertikal tidak mudah jatuh. Yang selanjutnya, pada kondisi tertentu, semua bagian berfungsi. Selanjutnya,
sesuai dengan spesifikasi sifat bahan kimia yang digunakan, organik atau anorganik. Yang nomor 4 yaitu iWash. Ini berfungsi sebagai pembasuh mata. Persyaratan iWash antara lain, yang pertama, iWash harus dipastikan dapat beroperasi dan mempunyai aliran air yang konstan dan memadai. Yang kedua, dapat diatur sehingga tepat dengan posisi mata. Yang ketiga, kualitas air sama dengan kualitas air bersih. Dan wadah air dalam iWash harus bersih. Dengan catatan, dapat menggunakan iWash yang portable. Yang kelima, perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja dipakai sesuai dengan bahan kimia yang digunakan, seperti baju kerja atau jas laboratorium, kemudian kacamata pengaman, sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker ketika melaksanakan pengujian. Yang keenam, exhaust fan. Exhaust fan disarankan digunakan pada ruangan tertentu, seperti ruang preparasi atau pada ruang penyimpanan bahan kimia. Untuk selanjutnya, pemadam kebakaran, yaitu alat pemadam api ringan atau APAR. Ini adalah suatu peralatan pemadam kebakaran yang berisi media pemadam kebakaran yang dikeluarkan melalui tekanan dari dalam tabung melalui pompa tangan yang tersedia. Alat pemadam kebakaran ini dapat dibawa atau dijinjing serta dapat dioperasikan oleh satu orang. Jadi untuk bahan atau media pengisi APAR terbagi atas 3 jenis, yaitu jenis padat, jenis cair, atau jenis gas. Cara menggunakan alat pemadam kebakaran yaitu yang pertama, gunakan dalam bentuk semburan. Yang kedua, jangan disemprotkan secara langsung ke sumber kebakaran. Yang selanjutnya, segera isi ulang setelah dipakai meskipun belum benar-benar kosong. Untuk penggunaan APAR disesuaikan bahan-bahan penyebab kebakaran, penggolongan jenis kebakaran, penggolongan jenis kebakaran terbagi atas beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D, dan ada lagi kelas tambahan yaitu kelas K. Alat bantu pemadam kebakaran lainnya adalah karung goni, pasir, dan bacotan api. Untuk nomor 8, alarm. Untuk nomor 9, petunjuk arah keluar ruangan laboratorium dengan warna hijau. Petunjuk ini merupakan tanda yang dapat memberikan informasi bagi pekerja laboratorium untuk keluar ruangan dengan aman dan selamat ketika ada bahaya di laboratorium. Untuk nomor 10, perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Obat-obatan minimal yang wajib ada di laboratorium diantaranya obat luka bakar, plester luka, kapas, antiseptik kain, kasa, dan lain-lain. Untuk penyimpanan bahan kimia harus disimpan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Penyimpanan bahan kimia secara umum seperti pada tabel berikut. Untuk karakter bahan mudah terbakar, syarat penyimpanannya seperti suhu ruangan dingin, jauhkan dari sumber api dan sumber panas, tersedia alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk nomor 2, bahan mudah meledak, itu suhu ruangan dingin atau berventilasi, jauhkan dari panas api, hindarkan dari gesekan atau tumpukan mekanis. Untuk bahan oksidator, suhu ruangan dingin dan ventilasi, kemudian jauhkan dari sumber api dan panas, kemudian jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor, terutama yang mempunyai flash point rendah. Kemudian untuk bahan reaktif atau reaktif terhadap asam, itu ruangan penyimpanannya perlu didesain disesuaikan dengan bahan reaktif yang disimpan. Untuk bahan reaktif terhadap air, itu ruang penyimpanan harus kedap air, sediakan pemadam kebakaran tanpa air, penyimpanan harus di atas permukaan tanah. Kemudian untuk gas bertekanan, jauhkan dari sumber api atau panas, jauhkan dari bahan korosif, di luar ruangan dan tidak terkena langsung sinar matahari. Kemudian untuk bahan beracun, dipisahkan dari bahan-bahan yang mudah bereaksi, kemudian sediakan alat pelindung diri atau APD pada laboratorium. Kemudian untuk bahan korosif, itu dipisahkan dari zat-zat beracun, sediakan alat pelindung diri, kemudian wadah tertutup dengan suhu ruangan dingin atau berventilasi. Untuk penanggulangan tanggap darurat,
Apabila terjadi suatu kecelakaan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, lakukan pertolongan pertama untuk kecelakaan, terkena bahan kimia dengan segera dan langsung menghubungi penanggung jawab ketiga. Dan bila terjadi kebakaran, maka lakukan tindakan pencegahan kebakaran dan segera menghubungi penanggung jawab ketiga. Untuk penanggung jawab tanggap darurat bila terkena bahan kimia, yang pertama, jangan panik. Kemudian, mintalah bantuan rekan Anda yang berada di dekat Anda. Bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung tersebut dengan air apabila memungkinkan. Bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Bawa ke tempat yang cukup oksigen, hubungi paramedik secepatnya, atau melalui telepon darurat. Untuk penanggulangan tanggap darurat bila terjadi kebakaran. Yang pertama, lagi-lagi jangan panik. Kemudian, ambillah alat pemadam kebakaran yang disesuaikan dengan jenis kebakaran. Kemudian, beritahu teman terdekat Anda dan lainnya melalui telepon internal atau handy-talkie. Kemudian, bunyikan alarm kebakaran. Hindari menggunakan lift. Hindari menghirup asap secara langsung. Tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Jangan dikunci. Kemudian, hubungi pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain, menyebutkan nama, divisi, alamat gedung, ruangan tempat kejadian, dan jenis bahaya kebakaran yang terjadi. Kemudian, identifikasi sumber-sumber kecelakaan. Yang pertama, bahaya dari bahan kimia. Beberapa bahan kimia di laboratorium yang dapat menimbulkan bahaya antara lain asam kuat, misalnya H2SO4, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian pelarut organik dapat menyebabkan terjadinya keracunan, iritasi tenggorokan, dan saluran pernafasan. Kemudian kedua, bahaya kecelakaan peralatan. Kecelakaan yang terjadi dapat berubah. Yang pertama, luka terkena pecahan alat gelas saat jatuh ke lantai. Kemudian terkena sengatan listrik pada kabel peralatan instrumen yang terkelupas. Yang ketiga, bahaya kebakaran. Kebakaran di laboratorium dapat terjadi karena disebabkan oleh terjadinya hubungan singkat pada instansi listrik dan adanya zat-zat yang mudah terbakar, seperti alkohol, toluin, aseton, dan lain-lain. Untuk nomor 4, bahaya lain dapat terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri, atau human error, seperti bahaya saat menggunakan peralatan yang runcing atau tajam, terpleset karena licin, dan lain-lain. Tindakan penyelamatan saat terjadi kecelakaan. Yang pertama, luka karena barang tajam atau pecahan gelas. A. Membersihkan luka dari debu dan kotoran, kemudian cuci dengan alkohol dan keringkan, kemudian beri larutan yodium tinctur atau sejenisnya, dan apabila terjadi luka yang lebih serius, maka usahakan pencegahan pendarahan lebih lanjut dan segera bawa ke rumah sakit. Untuk kedua, kecelakaan karena bahan kimia. Luka karena asam-asaman keras seperti jenis H2SO4, Cl, dan asam asetat itu harus disiram dengan air mengalir, kemudian siram dengan larutan soda kue atau NaHCO3 dan netralkan dengan larutan amonia. Untuk luka karena basah kuat KOH itu langsung siram dengan air mengalir, lalu netralkan dengan asam borat. Untuk keracunan bahan kimia, identitas jenis racun terlebih dahulu. Kemudian bersihkan saluran pernafasan dari kotoran, berikan pernafasan buatan. Jika racun tidak diketahui, berikan pelunak racun atau norit. Kecelakaan akibat kebakaran. Untuk menanggulangi kebakaran, diperlukan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan jenis kebakarannya. Kecelakaan akibat bahaya lain yang dimaksud adalah bahaya yang terjadi selain disebutkan di atas, misalnya terkena bahan-bahan panas pada mata atau muka. Apabila bahan panas tersebut berupa asam, tindakannya adalah siram dengan air dengan menggunakan e-wash atau shower, kemudian netralkan dengan larutan natrium karbonat. Kemudian apabila bahan panas tersebut berupa basah, siram dengan air sebanyak-banyaknya, netralkan dengan asam borat, teteskan minyak mineral. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.